Halo guys, welcome to my channel. Halo guys, saya Diva Fitria. Kali ini saya akan bercerita tentang Bapak Tirta Utomo. Ya, mungkin sebagian dari kalian kurang familiar dengan sebutan nama Tirta Utomo ini, tapi mungkin kalian sudah familiar dengan produknya, yaitu Aqua. Ya, terus kali ini dia adalah pendiri dari PT Golden Mississippi dengan produknya Aqua. Beliau adalah pendiri air minum kemasan pertama di Indonesia. So, kalian ingin mendengar ceritanya? Check it out. Oke, Hua Xianbiao atau biasa kita kenal dengan sebutan Tirta Utomo. Ya, beliau lahir di Wonosobo pada Maret 1930. Beliau menempuh pendidikan sekolah dasar di Wonosobo, lalu melanjutkan sekolah SMP-nya di Magelang yang berjarak 60 km guys. Bayangin 60 km ditempuh menggunakan sepeda ontel. Gila gak sih? Setelah lulus SMP, beliau melanjutkan sekolah SMA-nya di HBS, yaitu sekolah setingkat SMA di zaman Hindia Belanda pada saat itu, di SMAK ST Albertus Palang. Setelah lulus SMA, beliau melanjutkan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada selama 2 tahun. Iya benar banget, kenapa cuma 2 tahun sih? Ya karena di tengah-tengah, Pak Tirto ini melanjutkan kuliahnya di Universitas Indonesia di Jakarta, di jurusan hukum. Kenapa pindah ke Jakarta? Kenapa pindah ke Universitas Indonesia? Karena beliau ingin bertemu dengan kekasihnya, yaitu Lisa, atau disebutnya dengan namanya Hui Guat-chen, yang akhirnya mereka menikah pada 21 Desember 1957 di Malang. Sambil kuliah, Pak Tirto juga bekerja sebagai pimpinan redaksi harian Sinpo dan majalah Pancalana. Namun setelah lulus kuliah, Pak Tirto berhenti, lalu mengajukan surat lamaran kerjanya di Permina atau perusahaan minyak nasional yang sekarang udah ganti nama menjadi Pertamina. Setelah diterima, Pak Tirto ditempatkan di Pangkalan Berandan hingga akhirnya karirnya naik guys, menjadi ujung tombak perusahaan Permina itu, yaitu menjadi pemasaran minyak atau Deputy Head Legal and Foreign Marketing guys. Pada tahun 1971, akhirnya Pak Tirto selaku Deputi Head Legal di perusahaan tersebut ingin mengadakan perundingan negosiasi kontrak dengan wakil perusahaan Amerika di Jakarta pada saat itu. Namun, perundingan negosiasi kontrak itu hampir tidak terrealisasikan guys, karena istri dari wakil perusahaan Amerika tersebut sakit perut guys, diare setelah mengonsumsi air yang disediakan pada saat itu. Di saat itu kan Indonesia kan cuma nyediain air buat minum tuh cuma air sumur yang direbus doang guys, itu udah best banget lah. Waktu itu mah Indonesia mah udah kayak gitu mah beda gitu kan sama bule-bule yang biasanya minumnya tuh yang udah difilter, yang udah steril lah, yang udah bagus gitu, nggak cuma direbus doang kayak Indonesia. Sakit perut guys akhirnya. Nah akhirnya pas situ tuh Pak Tirto mikir gimana sih caranya biar kita nyediain air mineral yang dikemas dengan steril gitu kan, gimana caranya, dia mikir gitu kan. Hingga akhirnya Pak Tirto mengutus adiknya, yaitu Pak Slamet Utomo, untuk magang di perusahaan Polaris di Thailand, yaitu perusahaan air mineral di Thailand waktu itu kan ya guys. Hingga akhirnya pada tahun 1973, Pak Tirto dan adiknya Pak Slamet membangun pabrik di Bekasi dengan nama PT Golden Mississippi, dengan produk awalnya yang bernama Puritas, belum Aqua guys, waktu belum, masih Puritas, yang dibangun dengan menggunakan modal usaha sebanyak 150 juta pada saat itu. Dan pada awal-awal masa pembangunannya, Pak Tirto hanya mempunyai karyawan sebanyak 38 orang karyawan saja guys, dan mampu memproduksi air sebanyak 6 juta liter per tahunnya. Hingga disitu akhirnya Pak Tirto berpikir, apa sebaiknya saya pensiun dini aja di perusahaan Permina. Karena kan dia pengen bangun perusahaannya ini maju kan ya, jadinya dia pensiun aja gitu. Padahal di perusahaan Permina tersebut dia juga jabatannya udah tinggi gitu guys, tapi dia merelakan untuk pensiun dini demi perusahaannya ini. Hingga pada suatu hari ada yang memberi masukan untuk brand nama air mineral ini menjadi Aqua, yaitu Yulindra Lim. Beliau adalah konsultan Indonesia yang bermukim di Singapura. Kenapa sih Aqua? Ya karena Aqua itu namanya mudah diingat, dan Aqua itu juga nama yang gak asing bagi Pak Tirto. Karena pada saat magang di Sinpo majalah Pancawarna, Pak Tirto menggunakan nama samaran Aqua, A-K-W-A, yang gak beda jauh nggak penyebutannya dengan Aqua dan Aqua, ya kan guys. Nah akhirnya kata Pak Tirto, ya udahlah bolehlah Aqua. Hingga pada tahun 1960 nama Aqua sudah resmi digunakan dengan maksud arti air yang pertama. Setelah bekerja keras lebih dari setahun, produk pertama Aqua diluncurkan pada tahun 1974, tepatnya pada 1 Oktober.
Pada saat itu, minuman berkarbonasi seperti Coca-Cola, Sprite, 7-Up itu sedang naik-naik daunnya guys. Makanya pada saat itu tuh orang-orang berpikir, ya buat apa beli minuman air putih biasa, aqua yang tanpa rasa, tanpa warna, itu buat apa ya? Mereka punya gitu kan, buat apa gitu, gak penting. Itu sebuah gagasan gila menurut mereka. Hingga pada tahun 1978, penjualan aqua mulai tersendat-sendat. Pak Tirto hampir memutuskan untuk menutup perusahaannya tersebut, karena setelah berdiri 5 tahun, Pak Tirto belum juga mendapatkan keuntungan atau balik modal dari perusahaan tersebut. Padahal saat itu Pak Tirto sudah memutuskan untuk terjun langsung untuk menawarkan aquanya itu ke orang-orang, hingga pada saat itu sempat Pak Tirto menawarkan aquanya secara gratis guys, cuma-cuma udah nih ambil aja dah minum, cuma-cuma gue kasih gratis gitu. Tapi tetap aja pada nggak mau, nggak tahu kenapa, padahal udah dikasih gratis juga gitu kan, dia tinggal minum doang gitu, apa susahnya gitu kan, tapi tetap aja pada nggak mau, nggak tahu kenapa. Hingga akhirnya Pak Tito tak tahan, nggak tahan gitu, dia udah karena dia nombok terus gitu kan, setiap bulannya dia mengeluarkan uang dari kantong pribadinya sejumlah 5-6 juta per bulannya guys, bayangin 5-6 juta per bulan, udah terjun langsung ngeluarin duit 5-6 juta per bulan, nombokin, aduh. Hingga akhirnya terbesit pemikiran di otak Pak Tirto, apa sebaiknya saya tutup aja ini perusahaannya, karena saya udah capek juga terjun langsung, dan kayak saya juga udah nombokin juga gitu kan, tetap aja nggak ada hasil tetap gini-gini aja, saya tetap gak ada untung, tetap rugi, tetap nombokin, saya capek. Akhirnya Pak Tirto memutuskan untuk merundingkan dengan karyawan-karyawannya. Dia berbicara dengan karyawannya, apa sebaiknya saya tutup aja ini perusahaannya, karena kalian tahu sendiri, saya udah terjun langsung, saya udah nombokin pula, tapi tetap aja nggak ada nggak ada timbal baliknya gitu, atau setidaknya balik modal lah ya kan guys, tapi itu nggak sama sekali, udah bener-bener rugi gitu kan. Hingga akhirnya salah satu karyawan pertama Pak Tirto, yang kebetulan juga beliau adalah anak dari Pak Tirto yang bernama Willy Sidarta, menyarankan untuk menaikkan harganya, karena kalau barang dijual murah mungkin orang-orang berpikir kualitasnya jelek gitu mungkin. Hingga akhirnya Pak Tirto menimbang-nimbang dan bertanya, jika kita naikkan harga, nanti kita bakal rugi atau turun berapa nih? Pada saat itu, aqua dengan volume 950 ml dijual dengan harga 75 perak. Padahal pada saat itu produk sejenis aqua dijual dengan harga $1. Hingga akhirnya Pak Tirto memutuskan untuk menaikkan harga aquanya menjadi 3 kali lipat guys. Dinaikin 3 kali lipat menjadi 175 perak pada saat itu dengan volume yang sama 950 ml. Sejak hari itu, semenjak penjualan aqua dinaikkan harganya 3 kali lipat, justru grafik penjualan aqua terus meningkat guys, tak terduga, malah makin meningkat gitu, malah pasarnya juga terus melebar gitu. Yang awalnya semula beredar di pasar lingkungan orang asing Jakarta aja malah terus meningkat gitu penjualannya, padahal harganya dinaikin gitu kan guys, 3 kali lipat gitu kan, nggak terduga banget gitu kan, malah makin terkenal gitu, makin melebar bisnisnya gitu kan. Apalagi dengan makin memburuknya kualitas air tanah di kota-kota besar di Indonesia, makin membuat aqua di tahun 1975 menjadi minuman standar di rumah di tengah perkotaan pada saat itu guys. Gila sih, gara-gara naikin harganya malah jadi laku. Pada saat pertama kali aqua dijual, aku belum punya tabung galon plastik seperti saat ini dijual. Menurut Willy, mereka menjual aqua dalam tangki yang dikemas menyerupai tabung es putar keliling. Pada saat itu pelanggan pertama mereka adalah dari Citibank. Hingga pada suatu hari, tabung air dingin yang dipasang aqua di kantor Citibank dikerebutin sama semut guys. Iya, dikerebutin sama semut. Semut aja suka sama aqua, bingung kan kenapa semut ngerebutin air doang dikerebutin semut. Akhirnya orang pada protes kan ya, mau minum dikerebutin semut, di gimana dong, gimana bisa minum. Akhirnya lantaran waktu itu belum ada tabung plastik, manajemen aqua memutuskan untuk beralih ke tabung gelas. Hingga akhirnya mereka memanfaatkan tabung-tabung gelas bekas cuka. Hingga akhirnya pada tahun 1980, aqua beralih ke galon plastik impor untuk menekan ongkos dan tenaga. Karena pada saat mereka menggunakan tabung bekas cuka itu kan mereka harus dibersihin dulu kan, dikocok-kocok, begitu kan harus membutuhkan tenaga dan waktu yang terbuang begitu banyak karena mengocok-kocok bersihin bekas galonnya aja kan. Hingga akhirnya aqua mendirikan pabrik pembuatan galon plastik pertama di Bekasi pada tahun 1984. Hingga akhirnya pada tahun 1984, pesaing lokal pertama aqua muncul dari PT Santa Rosa Indonesia dengan produk yang bernama Oasis. Ya, Oasis ternyata udah dari dulu guys. Ternyata Oasis duluin daripada Prima guys. Baru tahu saya. Ya, begitulah kurang lebihnya cerita dari Pak Tirto Utomo, pendiri dari PT Golden Mississippi dengan produknya bernama Aqua, yang akhirnya sekarang bekerja sama dengan PT Danone. Sekian dari saya Diva Fitria. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih. Bye-bye.